Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hanifah Filantropis Hamid dengan NIM 1401184354. Di sini saya akan membahas tentang penelitian yang saya ambil dengan judul Evaluasi Digital Startup FAMI Indonesia dengan menggunakan metode Validated Learning dari konsep Lean Startup. Bab 1, pendahuluan. Yang pertama dibahas adalah gambaran umum objek penelitian. Objek saya di sini adalah FAMI Indonesia atau Family. FAMI Indonesia adalah salah satu perusahaan startup di bidang pendidikan yang telah berdiri sejak tahun 2014. Platform ini menawarkan jasa konsultasi, kelas online, dan akademi mengenai parental control dan kehidupan rumah tangga berdasarkan kategori yang diinginkan. Uniknya, FAMI Indonesia berdiri karena berdasarkan pengalaman founder yang mengubah masalah menjadi solusi yang akhirnya dikenal oleh kalangan keluarga. Selanjutnya, misi dari FAMI Indonesia yaitu memfasilitasi kebutuhan edukasi keluarga melalui teknologi dan membuatnya dapat diakses secara universal dan berdampak. Yang pertama ada teknologi. FAMI menggunakan teknologi terkini untuk mengembangkan metode pembelajaran secara online. Yang pertama dapat digunakan di laptop, personal komputer, maupun smartphone. Yang kedua, pembelajaran berupa video atau audiobook yang dipadu dengan teknologi terkini. Dan yang ketiga, tampilan user interface yang friendly dan mudah untuk digunakan siapa saja. Yang kedua ada accessible. Berbagai kemudahan FAMI berikan kepada semua penggunanya karena FAMI ingin siapapun bisa belajar menggunakan FAMI. Yang pertama, akses aplikasi semudah menggunakan sosial media. Yang kedua, bisa diakses kapan saja dan di mana saja tanpa perlu khawatir mengganggu aktivitas harian. Yang ketiga, menjangkau keluarga Indonesia lebih luas. Yang ketiga, ada impactful. FAMI menyediakan berbagai macam topik sesuai dengan kebutuhan Anda, sehingga dapat dirasakan manfaatnya. Yang pertama, disampaikan oleh ahli yang sudah berpengalaman dan mudah dipahami. Yang kedua, mengajak peserta untuk aktif di setiap sesi. Dan yang ketiga, materi pembelajaran dapat langsung dipraktekkan ke keluarga. Latar belakang dari penelitian ini adalah 5 tahun terakhir perekonomian di Indonesia semakin berkembang dari masa ke masa. Kemampuan tersebut akan tumbuh seiring adanya kemajuan teknologi yang memfasilitasi ketingkatan pertumbuhan. Menurut seorang ahli Nobel ekonomi, terdapat 3 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu peningkatan persediaan barang yang stabil, kemajuan teknologi, serta penggunaan teknologi secara efektif dan efisien. Salah satu contoh penerapan faktor kemajuan teknologi penggunaannya secara efektif dan efisien adalah bisnis startup. Startup adalah sebuah perusahaan rintisan yang baru berjalan di bawah 5 tahun. Namun, saat ini definisi startup bisa diartikan sebagai usaha yang belum lama beroperasi dan menerapkan inovasi teknologi untuk menjalankan core bisnisnya dan memecahkan masalah di kalangan masyarakat. Di Indonesia, perkembangan startup sudah semakin tumbuh dan bergairah dengan seiring perkembangannya teknologi. Paling tidak sudah ada 3 startup yang sudah menjadi startup unicorn di Indonesia, yaitu Traveloka, Tokopedia, dan Bukalapak, dan satu startup dekakorn yaitu Gojek. Pada tahun 2011, Eric Ries, seorang lulusan dari Yale University, menerbitkan buku dengan judul The Lean Startup, dan kemudian metode Lean Startup menjadi populer di kalangan para pebisnis. Tujuan dari metode Lean Startup sendiri untuk meminimalisasikan resiko saat mendirikan sebuah startup. Metode ini diciptakan oleh Eric Ries setelah mengalami 2 kali kegagalan dalam menjalani bisnisnya. Semenjak populernya metode tersebut, banyak pebisnis yang mempraktikkan Lean Startup dalam membangun dan mengembangkan bisnisnya. Perumusan masalah. Perumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana cara meningkatkan kemampuan FAMI Indonesia dengan menggunakan metode Validated Learning dari konsep Lean Startup. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui cara meningkatkan kemampuan startup FAMI Indonesia dengan menggunakan metode Validated Learning dari konsep Lean Startup. Bab 2, tinjauan pustaka. Teori dan penelitian terdahulu.
Teori yang pertama adalah perkembangan dan pengembangan teknologi. Dalam survei yang dilakukan oleh World Economic Forum atau Future of Job Survey 2018, diketahui akan adanya 4 tren teknologi yang mendominasi industri pada tahun 2018 sampai 2022, yaitu high-speed mobile internet, artificial intelligence, big data analytics, dan cloud teknologi. Teknologi-teknologi tersebut diyakini akan memengaruhi perkembangan perusahaan bisnis. Berdasarkan survei tersebut, hingga tahun 2022 diperkirakan akan sebesar 92% perusahaan yang mengimplementasikan Big Data Analytics sebagai salah satu teknologi utama. Hampir 50% perusahaan mengharapkan bahwa otomatisasi atau automation akan dapat meningkatkan efisiensi mereka pada tahun 2022, dan 38% dari bisnis survei berharap penggunaan automation dapat memperluas tenaga kerja mereka ke peran yang lebih kreatif dan strategis. Lalu ada ekonomi dan bisnis digital. Dalam ekonomi digital, perusahaan menawarkan layanan mereka sesuai dengan layanan-layanan tertentu yang sesuai dengan permintaan spesifik tertentu atau penawaran khusus. Penawaran telah dikarakterisasi sebagai penawaran pribadi dan individu atau pribadi. Agar ekonomi digital dapat memberikan keuntungan kepada masyarakat dan pelaku usaha, maka diperlukan kerangka regulasi yang tepat sehingga terjadi iklim pasar yang kompetitif dan seimbang dalam mengembangkan ide untuk menciptakan produk dan inovasi. Lalu teori yang ketiga ada startup. Eric Ries menyatakan bahwa startup adalah sebuah institusi yang diciptakan untuk membuat produk atau layanan baru dan inovatif dalam sebuah kondisi ketidakpantasan yang tinggi. Setiap orang yang membuat produk dan layanan baru dalam kondisi ketidakpastian yang tinggi adalah seorang entrepreneur, terlepas dari apakah dia pekerja sendiri, bekerja untuk perusahaan for profit, maupun organisasi non-profit. Lalu yang keempat ada metode Lean Startup. Lean Startup merupakan metode atau konsep yang disebut metodologi Lean Startup. Metodologi ini adalah proses di mana proses ini dilakukan dengan cepat untuk membangun prototipe agar dapat menguji asumsi user atau pelanggan dengan pelayanan yang nyata. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah untuk mendapatkan evaluasi bisnis dari FAMI Indonesia, maka peneliti harus mencari market validation, lalu product validation, dan business validation dari FAMI Indonesia. Bab 3, metode penelitian. Situasi sosial berdasarkan teknik pengambilan data yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan wawancara. Situasi sosial berdasarkan preliminary research, di mana layanan FAMI Indonesia dibentuk karena pengalaman yang dialami oleh CEO-nya sendiri. Dari pengalaman tersebut, CEO mengevaluasi supaya permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan adanya aplikasi ini. Pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah wawancara. Teknik wawancara yang digunakan adalah teknik wawancara berulang-ulang atau time series. Dikarenakan adanya pivot dalam metode validated learning yang melakukan penelitian dari waktu ke waktu hingga mendapatkan ide untuk suatu produk yang diinginkan oleh konsumen dan modifikasi produk untuk mengatasi masalah konsumen. Lalu pengumpulan data yang kedua adalah dengan dokumentasi. Peneliti menggunakan dokumentasi yaitu foto yang terkait dengan penelitian maupun foto dengan narasumber. Teknik penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama, analisis sebelum di lapangan. Dalam penelitian ini, penulis mencari permasalahan dalam objek penelitian melalui berbagai sumber data sekunder yang diperoleh dari artikel-artikel online. Lalu yang kedua adalah teknik penelitian analisis selama di lapangan dengan model Miles dan Huberman. Menurut Miles and Huberman, dalam Sugiono 2014 halaman 91, aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas sehingga datanya sudah jenuh. Sekian presentasi dari saya. Untuk kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.